saya Charlene. Hari ini kami kedatangan tamu spesial nih. Boleh memperkenalkan diri? Halo, selamat malam. Saya Nabil Fitra Anggara dari Anging Mameri Batam. Saya tamu di podcast 13 hari ini. Kalau boleh tahu nih, abang di sini menjabat sebagai apa ya? Untuk saat ini menjabat sebagai Operational Manager di Anging Mameri Batam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Gimana caranya abang tahu celah pasar buat restoran ini? Jadi pastinya kita ada konsep sendiri dan kita ada sistem yang memang semuanya itu terintegrasi. Jadi sampai di satu hari itu kita ada tamu berapa, di satu minggu itu ada berapa, di jam-jam tertentu itu datangnya itu berapa banyak, itu tuh kita pastinya udah ada data. Dan juga kita lihat dalam satu bulan ini berapa sih yang kena long weekend, di mana sih celah-celah, di mana sih orang itu bakal willing to spend more than the daily spend gitu. Nah jadi ya di situ sih, sama juga yang pastinya kita harus pintar-pintar, di produk juga harus bagus, di tempat juga harus nyaman ya. Sepanjang ini dari situ sih kita lihatnya. Oh, oke. Kira-kira udah berapa lama nih mempunyai usaha ini? Untuk usaha ini itu kita dari tahun 92 atau 97 ya. Karena panjang sih sebenarnya ceritanya sampai saat ini dipegang oleh saya. Itu jadi kurang lebih sudah hampir mau 30 tahun ini berdiri, dan kita sebagai pelopor makanan Makassar pertama di Batam. Wow. Kan kita nih semakin maju, semakin perbedaan tren ya. Iya, Terus kayak mana sih, gimana biar orang-orang nih Kok bisa Anging Mameri itu tetap survive? Okay. Apalagi ada pandemi kan, Iya. banyak restoran yang sebenarnya udah tutup gara-gara itu. Sebenarnya gimana ya, nggak gampang juga sih. Dan pastinya saat kita melewati pandemi, tidak hanya pandemi ya, itu sebenarnya sampai ke 99 itu pun kita sudah mengalami juga naik up down-nya ekonomi Indonesia. Sebenarnya yang bikin survive itu yang pastinya karena memang peminatnya masih ada, dan kita memang kita fokus, memang kita prepare for the worst, tapi at the end itu kita memang harus fokus gimana pencegahannya, manajerialnya. Ya pastinya di samping kita menyajikan makanan, tidak hanya makanan, kualitas dan juga service yang bisa menjadikan kita tuh berbeda, dan orang itu mau gimana pun kondisi mereka akan datang untuk tetap makan di tempat kita gitu. Kalau boleh tahu nih bang, spill dong, apa yang bikin servisnya tuh kayak beda gitu dari yang lain? Yang pastinya di sini kita masih pakai waiters ya. Mostly kalau misalnya di restoran fast food sekarang, kalian dari pesan sampai selesai makan itu ada yang buang sendiri. Nah, kadang orang Indonesia ini base-nya itu masih ingin di service. Nah, dan juga dari tarif makan per orang juga di sini itu kita udah kotak-kotakin nih untuk servisnya. Kira-kira dengan harga yang segini mereka dapat experience yang bagus juga nggak? Nah, jadi di situ bedanya. Yang pastinya juga di sini ya selain produk tadi ya, service juga kita juga menyediakan tempat itu kan bagian dari service. Nah, seperti sofa yang kita duduk saat ini, AC, ruangan indoor tanpa asap rokok. Ya jadi baby juga bisa makan di sini tanpa mikirin, aduh meja sebelah ada yang ngerokok, ada yang nge-vape. Nah itu juga kan nggak bagus ya sebenarnya. Jadi dan itu sebenarnya di negara-negara lain juga sudah dilakukan peraturan yang tidak boleh ada asap rokok di tempat makan, dan itu sudah kita lakukan di sini. Dan yang pastinya terjamin halal. Nah itu juga itu bagian dari service, karena masih banyak dan orang itu banyak yang masih concern, aduh ini halal nggak ya, ini nggak ya, karena ya balik lagi itu semuanya tergantung kita memberikan service itu seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan lagi di zamannya yang apa-apa Gen Z nih, apa-apa Gen Z. Nah, gimana sih cara menarik perhatian Gen Z biar mereka banyak makan di sini? Nah, selain sebenarnya menu-menu di sini itu fleksibel ya. Nah, dan tidak melulu soal produk. Sebenarnya itu semua bisnis itu cara kita jualnya, bukan produk yang kita jual, tapi cara kita jual gitu. Kalau misalnya Gen Z sekarang banyak di TikTok ya,
orang gimana sih orang jualan di TikTok, masa mau disamain sama cara jualan di Facebook yang udah 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, itu pasti nggak sama. Pasti kita ikut tren, yang pastinya kita ikut tren sih. Nah mulai dari TikTok Shop segala macam, even kayak sambal-sambal pun sekarang kita bisa beli online. Dulu ya kita belinya kalau nggak masak sendiri belinya di warung-warung ya kan. Nah jadi seperti itu, yang pastinya kita tetap ikut tren. Gimana caranya produk kita itu masuk ke pasar mereka gitu, karena percaya atau enggak memang di sini itu relatif konsumennya dari rentang umur 18 tahun sampai 35 tahun, dan itu sekitar 60% itu masih Gen Z. Nah Gen Z, nah jadi ya kita masih mencakup lah gitu. Contoh produk yang diinovasiin ini apa nih Bang? Oke, kalau produk yang diinovasiin sebenarnya kita kan khas Makassar ya. Nah dan memang kita sejauh ini masih menetapkan tradisionalnya. Jadi kita tidak pernah merubah dan berinovasi itu sebenarnya bukan di produknya, tapi di marketingnya. Di marketingnya itu yang kita upgrade gimana sih biar tertarik nih. Nah pun kalau misalnya teman-teman semuanya lihat, let's say basreng deh kemarin. Basreng itu 30 tahun ke belakang pun udah ada. Nah apa inovasinya? Oke lah bisa dicampur keju, kalau kita nggak bisa. Nah tapi di samping dicampur keju itu mereka juga berubah cara jualannya. Jadi yang pasti nggak bisa di produknya yang diinovasiin, pasti banyak gitu. Dan untuk di sini kita cara marketingnya sih yang kita inovasikan. Kalau boleh tahu nih, Abang ada tips gak buat pemula yang baru mulai usaha, marketingnya tuh gimana biar laku? Nah kalau itu boleh banget langsung aja ke klik website saya ada kelas ya, boleh dibayar itu. agak promosi gitu ya Bang? Iya, soalnya sebenarnya semua itu ada cara-cara tersendiri pastinya, karena semua orang itu survive-nya beda-beda. Even saya jualan di sini sama beberapa meter ke sana aja itu sudah beda, pasti beda. Tapi tipsnya itu yang pastinya konsisten. Jadi ada 3 untuk tipsnya dari saya itu adalah marketing, service, sama juga produk. Itu 3 hal yang harus kalian develop mau sampai kapanpun. Harus kalian harus mau invest ke situ, harus mau habis di sana nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa bakar di awal dulu biar long last, daripada sedikit malah nggak kerasa gitu. Nah memang ya kalau bisnis ya kita ada, kalau di manajemen itu high risk high income. Jadi makin besar resikonya makin besar pendapatannya. Nah jadi semua itu supply juga, dan kita harus cari demand-nya nih. Tahu nggak demand itu apa? Permintaan kan. Nah jadi biar ada demand kita tuh harus ada supply ya. Kita pokoknya semua itu berintegrasi sih, semua itu berhubungan. Jadi gitu. Pokoknya kuncinya konsisten, itu aja. Konsisten dan yakin, jangan goyang, itu aja. Oke, kan abang ini udah mengelola usaha ini 30 tahun ya kurang lebih. Kalau saya pegang mau 6 tahun juga Ya, sih. tapi ini terus usaha turun-temurun nih? Turun-temurun. Nah kira-kira selama abang memegang usaha ini ada nggak sih tantangan terbesar yang abang lalui ya, rasakan? Yang saya hadapi yang paling besar sebenarnya itu pas COVID, pas pandemi. Itu let's say yang biasanya satu hari kita bisa jual sampai 50 porsi, 100 porsi, itu kita bisa cuman kayak 3 porsi, 10 porsi. Nah jadi income itu yang dari 100% bisa cuman kayak 10%, bisa cuman nggak sampai 50% deh, dan itu sangat berat. Tapi yang itu tadi ya tipsnya, memang kita kalau usaha sebenarnya kalau kita ya pastinya pengusaha money oriented pasti, itu punya mindset money oriented itu pasti, tapi juga harus tetap punya keyakinan sih. Jadi kita tuh nggak gampang goyah, jadi ada tempat untuk kembali juga, ada titik kembali juga yang pada akhirnya juga meyakinkan kita untuk selalu konsisten. Jadi seperti itu ya, maksudnya selalu konsisten sih. Juga pokoknya yang paling berat itu di saat COVID, saat pandemi, karena ekonomi kan anjlok banget. Nah
kita nggak ada yang boleh keluar, lockdown, semua lumpuh, even kayak driver juga dibatasi saat itu. Ini kan pas covid tuh income-nya slow banget nih bang. Pasti slow banget. Abang pernah down nggak? Kayak rasanya, duh nyerah aja deh. Gak pernah, karena gimana ya, mungkin di saat itu juga ada hal yang bikin gini, saya tuh harus bertahan, saya nggak bisa nyerah. Kalau saya nyerah, udah, saya nggak bakal ada di sini. Even kayak sofa yang kalian dudukin sekarang, kalau saya nggak yakin saat covid itu, kayaknya saya nggak bakal pernah punya sofa ini, dan saya nggak bakal pernah bisa kasih service ke orang-orang yang datang sekarang. Ya itu dia, sebenarnya itu dari kita sendiri ya, dan willing to survive itu kan pasti tidak datang seperti itu aja, pasti ada masalah di sana. Kita harus bayar listrik, kita harus bayar gaji karyawan dari kalau nggak kita yang bayar siapa lagi gitu. Sementara saat itu cari kerja susah, ya kan? Nah jadi itu juga yang bikin saya kayak nggak bisa nih, kalau saya menyerah sekarang, saya akan rugi tahun-tahun berikutnya, nggak bakal bisa. Jadi gitu. Nah, zaman sekarang ini kan apa-apa medsos ya. Jadi apa sih peran penting medsos bagi usaha, kesuksesan usaha? Oke. Jadi medsos itu sebenarnya media sosial itu sebenarnya dari dulu udah ada, cuman medianya itu yang berubah-ubah. Kalau dulu kita pakai baliho, kita pakai billboard untuk promosi segala macam. Sekarang yang di billboard tuh kita bisa lihat di handphone. Nah, jadi media sosial sekarang pastinya dia itu untuk menghubungkan kita ke calon customer, belum customer ya. Nah, karena kan belum tentu beli dong orang yang ngelihat iklan kita, ya kan? Iya. Nah, mau kita, let's say kita ngiklan yang nonton 1000, paling yang datang cuma 10, cuma 50, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau media sosial itu penting sebenarnya untuk awareness aja sih, brand awareness aja. Jadi biar makin dikenal kan orang makin penasaran ya. Karena kan perilaku customer itu kan banyak banget. Nah, jadi tapi kita tidak boleh ke negatifnya kayak aduh gak bakal ada yang datang nih gini. Kita harus even kayak 1% itu pun harus kita perjuangkan. Nah, let's say 110 yang datang, 1% kan berarti. Nah, let's say 10 orang itu menghasilkan ya kan, pasti menghasilkan ya. Jadi kita harus perjuangkan kita gitu. Kita nggak boleh nyerah guys ya. Jadi seperti itu. Nah, kan ini usahanya udah 30 tahun berjalan ya. Dulu tuh pas tahun 1900-an itu ada di mana sih? Kita itu selalu di sini. Kita dari awal kita bangun semuanya sendiri di sini, dan sempat juga buka cabang beberapa ini, cuman ya namanya juga manusia, mungkin ya tempatnya korupsi dan bohong ya. Iya itu ya. Ini juga tips dari saya untuk wirausaha. Kalau berpartner itu harus kalau gini, if the goals is experience, everything will be perfect, ya kan? Jadi ya, nah jadi gitu teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya kalian money oriented itu nggak salah, malah bagus. Tapi kalau misalnya kalian nggak terpaku, misalnya kayak, aduh gue mau untung nih pokoknya, itu nggak bisa. Nah jadi itu sedikit tips dari saya ya. Jadi tetap pengalaman itu penting, dan iya kita dari sini dari tahun jadi ini sempat berpindah-pindah kepemilikan, dan pada akhirnya di tahun kedua dia buka itu jatuh ke orang tua saya sampai sekarang. Nah, di sini kan abang ada nyenggol nih, harus pinter-pinter pilih partner. Berarti ada alasan dong. Karena ada partner yang bagus nih, makanya yang di sini tuh masih bisa bertahan. Ada tipsnya nggak nih biar bisa? Kalau boleh jujur, di sini kita semua modal sendiri. Ini cabang kita nggak ada pakai partner manapun. Jadi pure income yang membangun ini semua. Tapi kalau partner, untuk mencari partner yang bagus ya di luar ya, yang pastinya bukan teman. Itu satu, bukan teman. Jadi jangan percaya sama orang yang
bisa kamu maklumi. Nah karena uang, bro, money, girl. Jadi pengalaman hitung temen Iya. Kalau ditikung nggak pernah, kalau ditusuk-tusuk karena uang ya sering ya pasti. Karena itu let's say bisnis itu kan up and down ya. Kita let's say udah bagus nih, semuanya udah bagus, tapi emang sesuai sama yang kita ini. Emang break even point-nya sudah ditetapkan saat kita bikin perencanaan anggaran, enggak kan? Nah jadi kita butuh orang yang bisa mengusahakan, kita tuh perlu orang yang bisa mengusahakan alih-alih daripada dia itu memaklumi. Kalau misalnya ini, let's say kalau misalnya kamu invest sama saya 100 juta, saya janji nih balikin 110. Kamu nggak kenal sama saya. Terus saya bilang, aduh Pak, saya cuma bisa, Bu, saya cuma bisa balikin 107, nggak 110 juta. Kecewa kan? Marah kan? Tapi pasti kamu marah ke saya. Nah, tapi kalau teman, aduh ya udah deh, nggak apa-apa, kan teman. Nah itu yang bahaya. Nah itu singkatnya ya. Nah jadi harus pokoknya jangan sama teman. Terus sebelum dia memberikan sistem kepada kamu, kamu harus paham dulu sistem itu. Nah jadi tidak bisa diberikan seperti itu aja. Kalian harus tahu dulu nih, dia nih ngapain uang kalian gitu. Karena maaf ya, karena saya dari tadi sebut-sebut karena saya sangat money oriented. Saya tuh wajib banget. Jadi itu pesan dari saya, ya nggak boleh sama teman dan harus paham sistem. Oke, kita lanjut pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Bisa nggak ngasih motivasi untuk teman-teman yang mau buka usaha di luar sana? Oke, kalau untuk saya ya, yang pastinya satu, sebelum kalian ngumpulin modal, kalian itu harus ada perencanaan bisnis. Nah, jadi saya itu adalah mahasiswa. Saya juga, istilahnya tujuan saya itu pastinya pada akhirnya juga membuka usaha atau melanjutkan usaha. Nah, jadi kalian itu jangan pusingin uang dulu di awal. Jadi kalian itu harus tahu kalian itu mau jual apa, produk kalian itu apa, pasar kalian itu apa, demand-nya apa gitu kan, supply-nya kira-kira ambilnya di mana gitu. Nah itu kalian udah harus ada istilahnya itu RKAP deh, apa ya, aku lupa deh, kayak perencanaan anggaran dari awal kamu beli barang sampai untung itu udah harus dihitung. Emang mau? Siapa sih yang mau rugi? Nggak ada kan? Bisnis tuh harus rugi dulu, nggak? Bohong. Bisnis itu malah jangan sampai rugi, ya kan? Kalau rugi ngapain bisnis? Nah itu kasih makan orang aja gitu. Nah jadi itu aja, itu sih dari aku. Pokoknya harus fokus juga, harus teguh, harus berkeyakinan dan harus konsisten. Kuncinya konsisten, percaya diri, harus tahu mau ngapain ya. Karena walaupun kamu rencanakan sedemikian rupa, pasti itu nggak 100%, nggak akurat. Bahkan kayak istilahnya gini, perencanaan di bank besar itu tuh pasti laba akhirnya, kalian belajar laba rugi kan? Yeah. Nah pasti itu nggak 100%, karena dia sifatnya kan gambling. Nah bisnis itu gambling, dan menurut aku bagi teman-teman semuanya yang tertarik wirausaha itu seru sih, gamblingnya seru, itu serunya di situ. Tapi ya siap-siap draining dan outnya itu yang seru, dan itu yang bikin kalian berdiri sampai sekarang, karena saya udah merasakan gitu. Kayak quotes yang jadi perintis tuh seru ya bang? Ya itu, nggak ada yang nunjukin kayak doang, saya bukan ini ya, saya bukan kriket tarot, saya nabung negara. Kalau boleh tahu nih, apa motivasi abang buat terus berusaha, nggak nyerah? Jadi awalnya saya itu juga seperti kalian ya, dipaksa, saya tidak berpilihan. Tapi kalau dibilang menyesal juga enggak ya, karena ini semua kan sang orang tua gitu. Tapi motivasinya itu ya karena orang tua juga, karena gini lah, dari sini ya kita namanya
ini ya, kita kan usaha tidak semata-mata hanya mencari untung dong. Kita juga bisa bantu banyak orang. Apalagi ya, kita singgung kondisi Indonesia sekarang sangat sedikit sekali lapangan pekerjaan gitu. Even sesedikitnya saya bisa mempekerjakan certain people yang memang kurang beruntung atau memang butuh, itu tuh kita sudah istilahnya kita membawa negara kita tuh ke langkah yang lebih baik gitu. Jadi memang motivasi saya itu selain orang tua, saya bisa bantu banyak orang, saya juga benefit ke sayanya juga besar, di luar, di dalam, internal juga gitu ya. Jadi ya itu sih motivasi saya ya, untuk membantu banyak orang dan ya selalu berbakti sama orang tua juga. Gitu. Nah, kita udah nih kan nanya-nanya kepada Bang Nabil seputar kewirausahaan nih. Jadi kita dari situ kita udah banyak belajar apa sih kewirausahaan itu, apa aja motivasi. Gimana caranya nge-build branding nih, apa yang paling penting buat survive, dan gimana caranya bisnis bisa up and down, dan kayak banyak gamblingnya ya Bang. Iya pasti banyak gamblingnya. That's all dari kami.